Haleluya. Yuk kita boleh aplaus tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan mau saudara mengerti bahwa Tuhan mau saudara mengalami peningkatan. Tuhan mau saudara mengalami terobosan. Dan Tuhan punya yang lebih lagi buat hidupmu. Tapi mungkin ada di antara kita yang hari ini, Pak Pendeta saya tahu itu, tapi hari-hari ini hari yang berat buat saya. Hari-hari ini hari yang sulit buat saya. Minggu ini minggu yang menakutkan buat saya. Karenanya saudara bersyukurlah di sore hari ini kau dibawa Tuhan ke sini. Amin. Dibawa untuk ada di lingkungan yang atmosfernya surgawi. Tuhan mau mengalirkan kesegaran baru di hidupmu. Amin. Supaya letih lesu, kegagalan, rasa malu yang lalu tidak membatasi hidupmu. Karena Tuhan mau bongkar pagarnya dan membawamu melangkah lebih jauh untuk melihat kebaikannya masih banyak buat hidupmu. Amin. Itulah yang Tuhan akan lakukan buat kita. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia mau tolong kita. Dia mau berkati kita. Makanya judul khotbahnya The Greater Kindness of God. Kasih atau kebaikan hati Tuhan yang lebih lagi. And a humble heart. Dan kerendahan hati. Dua hal ini berhubungan. Saya akan ambil dari ayat Yakobus 4 ayat yang ke-6. Rekan saya Pak Beri bisa bacakan buat kita. Tetapi kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita lebih, sama-sama bilang lebih besar. Lebih besar daripada itu. Lalu dikatakan Allah menentang orang congkak atau orang sombong, tetapi mengasihani. Sama-sama bilang mengasihani. Orang yang rendah hati. Saudara mengerti nggak kata mengasihani? Prakteknya seperti apa mengasihani? Saudara pernah mengasihani? Saya percaya pasti pernah. Waktu saudara mungkin melihat ada orang di pinggir jalan yang minta-minta. Kemudian hatimu tergerak oleh belas kasihan. Ada yang pernah merasakan itu? Lalu ambil di kantongmu yang mungkin tadinya mau kamu pakai buat yang lain. Tapi kasih buat orang itu. Saudara kasih buat orang itu tidak pernah berjasa apa-apa buat saudara. Bahkan saudara mungkin baru lihat orang itu saat itu. Itu mengasihani. Dan Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada itu. New American Standard, tolong dibacakan Pak Beri. But He give a greater grace. Therefore it says God is opposed to the proud, but give grace to the humble. But He give a greater grace. Anugerah. Dia akan beri buat saudara dan saya anugerah yang lebih besar. King James Version bilang more and more grace. Apa sih artinya grace? Apa sih artinya kasih karunia? Apa sih artinya anugerah? Anugerah adalah kekayaan rahmat Tuhan karena tubuh darah Yesus dicurahkan di kayu salib disediakan bagimu. Amin. Anugerah adalah kesembuhan yang sekarang jadi milik kita. Pemulihan yang sekarang jadi milik kita, jalan terbuka yang sekarang jadi milik kita, karena upah untuk apa yang Yesus perbuat dan bukan kamu perbuat, yang Yesus perbuat di atas kayu salib, mencurahkan tubuh dan darahnya. Itu kasih karunia. Jadi kalau kita gambarkan kasih karunia atau anugerah, saya pikir kita akan berkata, itu sangat besar dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Yang setuju boleh lambaikan tinggi tangannya, saya mau lihat. Saudara ngerti nggak maksud saya? Rasanya sudah cukup besar. Tapi di ayat ini Tuhan bilang, He give a greater grace. Dia mau kasih anugerah yang lebih besar lagi. Ayat ini Tuhan mau bilang bahwa Tuhan masih punya yang lebih hebat, yang lebih besar, yang belum sampai di pikiranmu, yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan Tuhan punya itu, dan Tuhan mau bawa saudara ke posisi itu, ke tempat itu, di mana engkau mengalami kebaikannya lebih besar lagi. Buat kesehatanmu kah? Buat keuanganmu kah? Buat masa depan anak-anakmu kah? Jadi saya menyebut
Kerendahan hati, karena ayat ini dihubungkan dengan kerendahan hati. Setelah Tuhan bilang ada anugerah yang lebih besar lagi, Tuhan bilang, aku benci orang sombong, aku mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saya simpulkan kerendahan hati seperti pipa pembersih saluran. Jika itu saluran adalah saluran di mana Tuhan curahkan berkat-Nya, kalau ada hambatan-hambatan, di mana ada kerendahan hati, hambatan itu dihancurkan sehingga kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi bisa mengalir deras di hidupmu. Amin. Ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang kalau kita tahu tokoh ini dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesakitan, namanya Yabes. Yabes diberi nama oleh ibunya Yabes. Yabes artinya kesakitan. Yabes artinya anak sial. Anak yang bikin orang tuanya sakit. Anak kesakitan. Orang tuanya, ibunya melahirkan dia dan rasa sakitnya terlalu besar. Sehingga ibunya ingin mengingat rasa sakit dan beri nama anaknya Yabes. Atau anak kesakitan. Anak sial. Dia sejak kecil dipanggil orang-orang anak kesakitan. Dan saya tadi malam googling, saya tadi malam cari literatur demi literatur. Dan semua penafsir termasuk penafsir kuno Yahudi menggambarkan bahwa Yabes mengalami kesulitan dalam hidupnya. Yabes mengalami kesusahan dalam hidupnya. Tahu dari mana? Dari doanya di ayat 10. Dia berseru, berkati aku berlimpah-limpah. Dia berseru, perluas wilayahku Tuhan. Dia berseru, lindungi aku Tuhan. Jauhkan aku dari kesakitan. Dan banyak penafsir mengatakan Yabes dalam hidupnya mengalami kesakitan. Dan saya percaya potensi besar orang di sekitarnya berkata, kayaknya kamu dimusuhin Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak ada di pihakmu. Lihat hidupmu seperti itu. Kayaknya Tuhan nggak akan dengar deh doamu. Tapi yang menarik, waktu kita cari, searching, googling, di mana kita menemukan kata Yabes, nama Yabes pertama kali ditemukan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9. Pak Beri boleh bacakan buat kita? Demikian firman Tuhan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ulang lagi, yang warna biru saja, sama-sama, 2, 3. Yabes lebih apa? Dimuliakan. Yabes ditinggikan. Tadi Alkitab bilang Tuhan membenci orang yang sombong, mengasihani orang yang rendah hati. Yesus mengajar murid-muridnya ketika murid-muridnya bicara berselisih tentang siapa yang terbesar, lalu Yesus bilang di dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Jadi kalau ada orang sombong, saudara nggak perlu kesal sama dia, saudara nggak perlu fitnah dia, bahkan orang nggak perlu santet dia, tinggal tunggu waktunya orang sombong pasti direndahkan. Orang sombong pasti jatuh. Tapi barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Maka kalau kita ketemu kata Yabes lebih dimuliakan, Yabes lebih ditinggikan, artinya Yabes rendah hati. Karena dia akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Tahu dari mana dia rendah hati? Tahu dari sikapnya di ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Kalau saudara cari literatur tentang Yabes, Yabes mempelajari kitab Torah, Yabes mempelajari Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yabes tahu apa kata Tuhan tentang hidupnya. Yabes tahu Tuhan mengasihi setiap manusia. Bahkan di perjanjian baru kita tahu Tuhan bilang, aku tidak menghendaki orang fasik binasa, tapi berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Di perjanjian baru Yesus bilang, siapa yang datang kepadaku tidak aku tolak, tidak aku buang, tapi aku menerimanya. Orang mungkin boleh bilang, Yabes kayaknya kamu ditolak sama Tuhan. Yabes kayaknya Tuhan gak ada di pihakmu. Tapi dari tindakannya, Yabes lebih percaya apa kata Tuhan tentang hidupnya daripada apa kata orang tentang hidupnya.
Maka saya menyebut rendah hati adalah ketika kita percaya pendapat Tuhan atau perkataan Tuhan adalah yang benar lebih daripada pendapat orang, perkataan orang, bahkan pendapat kita, perkataan kita. Amin. Dan ketika Yabes lebih percaya apa pendapat Tuhan tentang dia, dia berani datang dan dia berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan perluas wilayahku. Tuhan taruh tanganmu di atas kepalaku. Lindungi aku supaya kesakitan pergi dari hidupku. Dan di akhir ayat 10 kalimatnya luar biasa. Kalimatnya menunjukkan bahwa Tuhan ACC atau approve doanya dan bilang maka Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Yabes lebih dimuliakan, lebih ditinggikan. Saya nggak tahu apa kata orang tentang hidupmu. Bahkan jangan-jangan apa kata dirimu tentang hidupmu. Kalau ada orang yang mungkin datang ke tempat ini jemaat Tuhan, baru datang dan merasakan rasa sakit, dan rasa sakitnya lagi teriak ke telinganya, ke pikirannya, dan berkata keadaan akan memburuk, rasa sakitnya tambah parah, dan diagnosa dokter berkata bahwa sakitmu gak bisa disembuhkan, belum ada obatnya. Itu kata orang tentang kesehatanmu. Itu kata rasa sakit tentang kesehatanmu, keadaannya bisa tambah buruk, kok rasa sakitnya tambah jadi. Tapi ketika engkau percaya Yesus, engkau punya janji. Tuhan berkata buat kita yang percaya Yesus, di atas kayu salib, oleh bilur darah Yesus, kita sudah disembuhkan. Kalau di antara kita lebih percaya apa kata Tuhan, apa pendapat Tuhan tentang kesehatannya, daripada apa pendapat rasa sakit yang coba teriak di telinga, atau hasil diagnosa dokter apa kata orang tentang kesehatannya, saya menyebut orang itu rendah hati. Orang yang rendah hati, siap-siap. Alkitab bilang, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Maka kesehatanmu akan lebih dimuliakan. Itu tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Termasuk buat keuanganmu, buat rumah tanggamu. Amin. Anak-anak muda, buat masa depanmu. Mungkin orang bilang kamu kayaknya udah gak punya masa depan lagi. Kamu bukan orang yang beruntung. Tapi kalau kamu baca Alkitab, Tuhan bilang Tuhan punya rencana. Bukan rencana kecelakaan buat hidupmu. Dan kalau kamu lebih percaya pendapat Tuhan tentang hidupmu, perkataan Tuhan tentang hidupmu, daripada pendapat orang, bahkan pendapatmu sendiri tentang dirimu, saya menyebut engkau rendah hati. Dan kalau engkau rendah hati untuk masalah masa depanmu, saya percaya masa depanmu akan lebih dimuliakan, kamu akan ditinggikan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus Tuhan. Amin. Rendah hati adalah percaya perkataan Tuhan, pendapat Tuhan lebih benar dari pendapatmu sendiri. Sama-sama bilang saya harus percaya pendapat Tuhan lebih benar, perkataan Tuhan lebih benar daripada apa kata orang. Tuhan mengubah nama Abram jadi Abraham karena Tuhan mau Abraham percaya dia bapa orang beriman, dia bapa banyak bangsa walau belum punya anak, makanya namanya dirubah. Yakub diubah namanya jadi Israel supaya dia tahu bahwa Tuhan akan bikin bangsa besar Israel, punya 12 suku, anaknya 12. Tapi Yabes namanya gak diubah sama Tuhan. Kenapa? Karena percayanya berubah. Hatinya percaya apa kata Tuhan tentang hidupnya. Tidak peduli apa sebutan orang tentang hidupnya. Apa kata Tuhan yang jadi buat hidupnya. Ini tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang saya harus rendah hati. Amin. Kita harus rendah hati. Jangan bilang, Pak Pendeta, gimana besok mau makan apa? Saya gak punya uang. Tuhan bilang, kalau burung pipit di udara dipelihara, gak ada yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan akan memeliharamu. Kalau engkau lebih percaya pendapat Tuhan tentang pemeliharaanmu daripada pendapatmu tentang pemeliharaanmu, saya sebut engkau rendah hati dan siap-siap engkau lebih dimuliakan. Amin. Rendah hati perlu dibangun, perlu diusahakan. Sama-sama bilang saya harus belajar rendah hati. Ada perwira, bukan perwira, panglima tentara Aram. Kerajaan Aram zaman itu kerajaan yang kuat. Panglimanya kerajaan Aram sakit kusta. Dan panglima kerajaan Aram ini berkenan di hati raja. Raja menghormati dia.
Ya dia menteri pertahanannya lah kerajaan Aram. Tapi dia sakit kusta. Di rumahnya ada pembantu atau budak yang dia dapat dalam peperangan, budak orang Ibrani. Budak orang Ibrani ini bilang, Tuanku, di Israel sana ada nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu dia tanya, namanya siapa? Namanya Elisa. Datang ke sana minta doain, sakit kustamu pasti sembuh. Lalu kemudian panglima kerajaan Aram ini, tentara Aram ini minta izin cuti sama raja. Raja, aku izin cuti deh. Mau kemana? Mau ke Israel. Untuk apa? Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu raja tulis surat. Sebentar, aku tulis surat buat Raja Aram, tulis surat buat Raja Israel. Ada panglimaku, ada menteri pertahananku mau datang ke situ, tolong disambut, tolong disiapin tempatnya. Dan dia sakit kusta, dan dia mau minta didoakan sama seorang nabi yang namanya Elisa. Tolong buka jalannya, tolong diatur. Waktu Raja Israel baca ini, dipikir Raja Israel, oh ini caranya Raja Aram mau ajak perang. Bagaimana mungkin sakit kusta disembuhkan? Tapi di situ ada Elisa, dan Elisa bilang, tenang Tuanku, izinkan dia datang. Lalu kemudian singkat cerita, panglima tentara Aram ini datang ke Israel. Saudara bisa bayangkan gak dia datangnya gimana? Dia bawa pengawal, di depan ada pengawalnya. Kita baca dulu deh, 2 Raja-Raja 5 ayat 6. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 demikian firman Tuhan. Ayat 9, sorry. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Dia berhenti di depan pintu rumah Elisa. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 demikian firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Elisa tidak keluar rumah. Ayat berikutnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 demikian firman Tuhan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia bilang gini, kurang ajar, udah datang jauh-jauh. Dia nggak tahu gue jenderal. Dia nggak tahu siapa gue. Dia bahkan keluar juga enggak. Dia suruh pembantunya yang keluar. Dan dia suruh aku nyelup di sungai Yordan. Itu pendeta sombong banget, dia nggak keluar. Dia suruh asistennya kasih perjamuan dan kasih minyak urapan dan suruh aku pulang percaya aku sembuh. Dia nggak jumpai aku. Setidaknya keluar ke, tumpang tangan ke, say hello ke. Kerajaan Aram, kerajaan besar loh. Naaman tersinggung. Menteri pertahanan itu tersinggung. Tersinggung adalah indikasi yang memberitahu kita sedang berjalan di dalam tinggi hati. Kalau orang udah nggak bisa kasih tahu saudara lagi, koreksi saudara lagi, saudara bisa tahu saudara sedang jalan dalam kesombongan atau tidak. Setiap kali saudara tersinggung, saudara sedang sombong. Apapun masalahnya. Dan Tuhan tidak mau saudara sombong, bukan karena Tuhan gak suka sikapmu yang sombong. Karena Tuhan mau bawa masuk kamu ke area, ke posisi yang namanya berkat Tuhan yang lebih banyak lagi, hikmat Tuhan yang lebih banyak lagi, kekuatan Tuhan yang lebih banyak lagi, jalan Tuhan yang lebih banyak lagi, dan enggak harus rendah hati untuk masuk ke situ. Amin. Lalu kemudian Naaman marah, udahlah pulang aja. Waktu dia mau pulang, nanti baca di rumah ayat 12-13. Pegawai-pegawainya bilang begini, Raja, jangan pulang dulu. Itu gampang. Cuman tinggal nyelup di sungai Yordan 7 kali. Kalau raja disuruh yang susah, apakah raja tidak akan lakukan supaya sembuh? Pasti lakukan kan? Kalau ini kan gampang, cuman nyelup doang. Pala lu gampang. Gue jenderal, suruh nyelup di sungai Yordan. Ini pasukan yang banyak, lihat.
Emang gak ada sungai yang lebih baik di tempat di mana kita berada? Tapi akhirnya puji Tuhan, Naaman rendah hati juga. Naaman disuruh, Naaman dibentuk supaya bisa rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa dia, nanti kita lihat akhirnya, di berkat Tuhan yang lebih banyak daripada yang dia minta. Waktu dia nyelup 1 kali, dia dengar pasukan yang dia bawa ada yang cekikikan. Jenderal celup-celup di sungai. Dan dia mulai lihat kanan kiri. Aduh, apa kata orang nih? Aku harus nyelup gini. Aduh, direndahin deh sama pasukan nih. Aduh, sama anak buah dianggap remeh deh. Telinganya ingat, bukan 1 kali, 7 kali, 2 kali. Dia lihat lagi, masih ada yang bisik-bisik nih. Aduh, jauh-jauh nyelup-nyelup ya kan. Tiga kali. Berapa kali? 4 kali. Lalu 5 kali. Lalu 6 kali. Lalu 7 kali. 7 angka sempurna. Jadi jangan marah kalau ada orang koreksi saudara. 1 kali kan saya pernah zaman WL, istri saya tiba-tiba lagi gandengan tangan, kita mau makan bubur ya kan. Malam-malam waktu itu. Mesra banget ya gandengan tangan makan bubur ya kan. Di Jembatan Merah situ saya masih ingat. Tiba-tiba istri saya bilang begini, Dedi, iya sayang, kenapa? Aku lihat kamu mulai sombong. Hets! Enak aja sombong. Sembarangan. Defense langsung. Perasaan kamu aja sombong. Sombong dari mana sih? Aku biasa aja. Aku rasa kamu mulai sombong. Saya bilang, saya ngomong biasa aja. Tingkah laku saya biasa aja. Kamu gak lihat, aku yang lihat. Kamu gak merasa, aku yang merasa. Udah deh doa supaya gak sombong dan jangan jatuh lebih jauh dalam kesombongan. Malam itu saya gak bisa tidur. Aduh, ada aja nih istri gua ya kan. Dan akhirnya saya ngerti, oh mungkin sikap saya mulai sombong. Perkataan saya, cara pandang saya sama orang mulai sombong. Saya harus bertobat. Naaman disuruh untuk tidak sombong. Anak buahnya, pembantunya yang kasih masukan. Udahlah nyelup aja. Dan dia bersyukur, ayatnya bilang, dia mendengarkan. Tapi sekali lagi, jika orang terdekat kita kasih tahu kita, tapi kita nggak dengerin, kita bisa tahu kita berjalan dalam kesombongan atau tidak. Tadi, kalau kita tersinggung, kita sedang sombong. Dan orang sombong ditentang Tuhan. Dan orang sombong, orang tinggi hati, meninggikan diri siap-siap, direndahkan. Tapi saya percaya di sore hari ini, Tuhan bicara tentang kerendahan hati. Bukan karena Tuhan sekedar mau koreksi saudara, tapi Tuhan mau bawa saudara menembus setiap pagar batasan, mengalami terobosan, mengalami peningkatan sampai di kebaikan Tuhan yang lebih banyak lagi buat hidupmu. Amin. Lalu Naaman nyelup 7 kali. Apa yang terjadi? Boleh dibaca terjemahan sederhana Indonesia, Pak Beri, boleh dibaca. 2 Raja-Raja 5 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ayat 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Maka Naaman pergi ke Syria dan mencelupkan dirinya 7 kali di sana, sesuai perintah Nabi Elisa. Baca sama-sama. Tiba-tiba kulitnya langsung pulih semulus kulit bayi. Naaman hanya minta sakit kustanya disembuhkan. Tapi ketika Tuhan mengajar dia lewat kejadian ini untuk rendah hati. Karena orang rendah hati artinya membuka kunci untuk masuk di greater grace. Amin. Di kebaikan, di anugerah Tuhan yang lebih lagi. Dia minta sakit kustanya sembuh karena dia rendah hati, mau nyelup 7 kali. Yang dia dapat lebih daripada itu, kulitnya menjadi glowing.
Kulit bayi. Kulit bayi kan keren banget ya. Mulus banget ya. Nah, ibu-ibu nggak usah ke salon lagi ya. Rendah hati bikin kulit kinclong. Amin. Kenapa Tuhan ajar kita rendah hati? Karena Tuhan mau jawab doamu. Tidak sama seperti yang kau minta. Tuhan jawab doamu lebih banyak daripada apa yang kau minta. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Maka saya tulis rendah hati adalah jalan untuk melihat kasih Tuhan yang lebih banyak lagi. Hikmat Tuhan yang lebih banyak lagi. Urapan Tuhan yang lebih banyak lagi. Kebaikan Tuhan yang lebih banyak lagi. Pemain musik boleh siap-siap, udah bagian terakhir. Oke, silakan bangun yang udah tidur karena udah mau masuk bagian terakhir. Puji Tuhan, haleluya. Jadi yang pertama rendah hati adalah percaya pendapat Tuhan lebih benar daripada pendapat kita, pendapat orang. Amin. Itu rendah hati. Rendah hati harus dibangun. Tujuannya apa? Tuhan mau bawa kita mengalami, melihat kasih Tuhan yang lebih banyak lagi. Dan rendah hati seringkali adalah taat. Saya ulang ya, taat tanpa harus mengerti. Kenapa sih Tuhan suruh ini? Nggak harus ngerti. Karenanya diperlukan percaya. Orang yang taat walau nggak ngerti tapi percaya, saya sebut dia rendah hati. Next slide. Pak Beri boleh baca Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Baca lagi, ia berangkat dengan apa? Yuk sama-sama 2, 3. Ia berangkat dengan Abraham tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu bukan tempat yang tidak maju. Ur Kasdim itu kota yang maju. Di zaman itu, di kota itu sudah ada irigasi. Sistem pertaniannya udah canggih untuk zaman itu. Ur Kasdim, tulisan paku pertama kali menggunakan paku itu di kota Ur Kasdim. Ur Kasdim dekat sungai Tigris Efrat, jalur perdagangan. Jadi Ur Kasdim itu tempat yang, ya kalau sekarang kota yang maju lah, New York lah gitu. Kota maju, bukan kota yang terpencil. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang begini, Abraham tinggal di kota yang maju, Tuhan bilang begini, keluar dari keluargamu, keluar dari kotamu, karena aku mau memberkati engkau. Karena aku membuat namamu masyhur, dan aku akan buat kamu jadi bangsa yang besar. Oleh keturunanmu, banyak bangsa akan diberkati. Lalu Alkitab bilang, Abraham nggak tanya, kemana Tuhan? Nggak. Abraham segera bereskan dan pergi taat, nggak tahu mau kemana. Abraham nggak tahu mau kemana, tapi Tuhan tahu mau bawa dia kemana. Saya ulang, Abraham nggak tahu dia mau kemana, tapi dia rendah hati. Oke, aku memang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi aku pergi aja. Makanya saya tulis, kerendahan hati adalah menyadari kita tidak harus mengetahui semua, tetapi kita bisa percaya di ujung cerita kita janji Tuhan terjadi. Tahukah saudara, setelah Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia pergi kemana? Ke Kanaan. Di Kanaan dia tinggal di mana? Di tenda. Tinggal di mana? Di tenda, di kemah. Lebih baik tinggalnya daripada di Ur Kasdim? Saya mau bilang, enggak lebih baik. Tahukah ketika Yusuf bermimpi bahwa dia akan dimuliakan, apa yang terjadi berikutnya buat hidupnya? Tuhan bawa dia kemana? Ke sumur. Tuhan bawa dia kemana? Jadi budak di Mesir. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa Tuhan bawa kita ke sini, padahal janji Tuhan ini kok kayaknya bertentangan. Kamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan waktu kamu memilih untuk percaya, walau kamu nggak tahu, saya sebut kamu rendah hati. Dan kalau kamu rendah hati, siap-siap kamu akan dimuliakan sama Tuhan. Kamu akan ditinggikan sama Tuhan. Abraham dijanjikan jadi bangsa yang besar, tapi di Kanaan dia seperti pengembara bersama istrinya, nggak punya anak sampai hampir 100 tahun. Orang-orang mungkin berpikir kayaknya dia pernah bilang bahwa Tuhan jadikan dia bangsa yang besar, mana dia nggak punya anak.
Tapi kan kita tahu ujung ceritanya. Dari keturunan Abraham lahir suku Israel. Dari suku Israel lahir Yesus. Dan oleh keturunannya Abraham semua bangsa diberkati. Amin. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan Yesus lahir dari keturunan Abraham. Amin. Di ujung ceritanya janji Tuhan jadi. Sama-sama bilang di ujung cerita. Masalah saya, tantangan hidup saya, apa yang Tuhan suruh jadi. Amin. Kalau hari ini kan kita kadang-kadang disuruh nanya dulu, emang mau ngapain? Victoria tolong beliin Dedi susu deh di warung. Buat apa susunya Dedi? Ya, nanya lagi ya kan. Udah lu beli aja. Kadang-kadang kita gak harus tahu. Bahkan saya percaya gak ada yang tahu. Jangan-jangan kamu juga gak tahu. Kenapa kamu duduk di bangku ketiga? Kenapa kamu duduk di bangku keempat? Kenapa kamu datang sore hari ini di ibadah Gereja Tiberias Plaza Jambu 2 sesi 5? Kenapa harus dengar khotbahnya Pendeta Mario? Kalau ChatGPT katanya tahu semua, saudara boleh sekarang buka ChatGPT-mu. Tanya, kenapa saya duduk di bangku keempat? Ini serius. Coba tanya. Gak males. Kenapa saya duduk di bangku keempat di ibadah sesi 5 di Plaza Jambu 2? Dia akan jawab seperti ini. Mungkin supaya imanmu bertumbuh. Mungkin dia gak tahu pasti. Bahkan kadang-kadang kita gak tahu pasti kenapa kita sampai di titik ini. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kalau Tuhan suruh, lakukan saja. Kalau engkau lakukan karena engkau percaya, walau gak ngerti, saya sebut engkau rendah hati. Memang kamu gak tahu, tapi Tuhan tahu kenapa Tuhan bawa kamu di sesi ini. Tuhan tahu kamu butuh dikuatkan. Tuhan tahu kamu butuh dibawa keluar dari batasan-batasan yang membatasimu selama ini. Amin. Tuhan mau kasih hikmat yang lebih banyak lagi, iman yang lebih banyak lagi. Tuhan gak mau hidupmu di situ-situ aja. Dan Tuhan mau kamu menerima kebaikannya yang lebih besar lagi. Amin. Mujizatnya yang lebih besar lagi. Yesus sampai hari ini tidak pernah kehilangan sentuhan keajaibannya. Sentuhan keajaibannya masih tersedia bagimu. Amin. Biar saya kasih tahu. Mungkin kau gak tahu kenapa dengar khotbah ini. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Mungkin seminggu ke depan Tuhan mau kamu dibebaskan dari batasan-batasan, keluar sama seperti Yabes dan mengalami kebaikan Tuhan yang lebih lagi di hidupmu, di keluargamu, di anak-anakmu. Sama-sama bilang saya harus rendah hati. Kadang-kadang saya nggak tahu kenapa sampai di titik ini. Ada seorang ibu bilang, kok rasanya nggak adil. Kenapa saya udah lakukan yang baik, tapi yang saya terima, kok malah orang itu kayaknya ibadahnya duluan saya daripada dia. Kok dia kelihatan lebih diberkati. Tunggu, kamu gak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan perbuat buat hidupmu. Ketika engkau taat saja, walau tidak mengerti, saya sebut engkau rendah hati. Dan orang rendah hati siap-siap lebih dimuliakan. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang rendah hati. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.